Halo, saya akan mempresentasikan jembatan Tanggi dengan saya sendiri. Nama saya Nurjanati Samad dengan NPM 19 11 015. Oke, Jembatan Tanggi. Jembatan Tanggi menggunakan tipe jembatan dengan struktur atas berupa gelagar prategang satu dengan lantai komposit bentang sederhana. Jembatan tipe ini dipilih karena proses dapat dikerjakan di pabrik atau di lokasi pekerjaan dengan menggunakan beton ready mix sehingga mutunya itu terjamin. Selain itu, jembatan tipe ini mudah dalam pelaksanaan dan biaya pemeliharaan lebih rendah. Oke. Nah, yang ini nih, abutmen, pangkal jembatan. Dari tabel tersebut kita dapat lihat yang kita pilih itu tipe apa nih? Tipe abutmen tembok penahan kontrafort dengan bahan beton. Nah, itu dari tingginya itu 6 sampai 20. Nah, abutmen ini kita pilih tipe ini karena kemampuan abutmen menahan beban, kekuatan bahan abutmen dan pelaksanaannya dengan mudah. Oke. Pierhead atau kepala pilar merupakan istilah yang dipakai pada pilar jembatan, di mana pierhead ini dapat didefinisikan sebagai dari pilar jembatan yang memiliki fungsi sebagai pemikul ujung peletakan jembatan antara gelagar dan bearing atau elastomer sebagai dampalan girder ke pierhead. Nah, yang kita ambil ini dengan pilar 1 dan pilar 4 itu 13 sampai 32 mm dengan lebarnya 3,60 dan panjangnya 9,6 meter dan tingginya 3,29. Pondasi jembatan. Pondasi jembatan dapat kita golongkan menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam dan pondasi dangkal. Nah, yang kita pakai ini pondasi buat jembatan tipe jembatan Tanggi ini itu yaitu pondasi dalam. Oke, kita lanjut. Oke, ini penentuan jenis pondasi dapat kita lihat dari kedalaman lapisan tanah pendukung. Oke, bentuk tengok dari tabel-tabel tersebut yang di bawah ini itu pondasi yang kita pakai itu pondasi apa nih? Pada analisa penyelidikan tanah yang kita dapat di kedalaman lapisan tanah pendukung itu 3 sampai 3,6 meter. Nah, dapat kita lihat dari jenis pondasi ini yang kita pakai apa nih? 3 sampai 3,6 meter ini. Dari berbagai alternatif jenis pondasi tersebut yang kita ambil tuh pasti pondasi sumuran. Oke, lanjut. Oke, data-data perancangan. Nah, nama jembatan yang kita ambil ini jembatan Tanggi dengan lokasinya itu di ruas jalan Salatiga Boyolali dengan jenisnya lalu lintas atas dan status jalannya itu jalan arteri primer kelas 1 dan konstruksi jembatannya itu jembatan prategang 1 dengan lantai komposit. Nah, data konstruksi jembatannya itu bentang jembatan 30,8 meter tanpa pilar dan lebar jembatan 9 meter 2 jalur dan lebar jalur itu 2 kali 3,5 meter, lebar bahu jalan itu 1 meter dan bangunan bawah yang kita pakai itu abutmen tembok penahan kontrafort. Nah, tipe pondasi yang kita ambil ini pondasi sumuran. Oke, lanjut. Nah, struktur utama beton. Struktur utama dalam perancangan ini hampir seluruhnya menggunakan konstruksi dari beton bertulang. Nah, mutu beton yang kita pakai itu dapat dilihat di bawah ini nih,
ada K500, gelagar plat tegangnya itu, dan plat lantainya dan plat injaknya itu diaframanya K350, dan deck slabnya cincin pondasinya itu K225, dan abutmennya itu K250. Oke, dapat kita lihat itu penggunaannya tuh untuk bentangan dengan capai sekitar 30 meter, dan komponennya itu memiliki kesamaan, yaitu seperti gelagar baja. Biasanya jenis lantai kendaraan berasal dari beton bertulang yang sudah menyatu dengan gelagar, memanjang dan menjadi satu dengan penghubung geser. Nah, penggunaan jembatan gelagar ini, komposit ini nih, itu memiliki beberapa keuntungan, antara lain tuh meliputi mampu membatasi berat baja, mengurangi tingginya profil tanah, meningkatkan kekakuan lantai menjadi lebih besar, dan penampang yang sudah menentu dapat mencapai bentangan hingga lebih besar. Ya, selain itu kemampuan penerimaan beban lebih tinggi. Tuh aja. Oke, lanjut. Oke, ini gambaran jembatan tangki dengan beberapa beban. Ini menurut saya ya, ini ada gaya angin, ada gaya rem, ada gaya semacamnya. Ada gaya horizontal, vertikal juga. Nah, kita perhitungan pembebanan. Berdasarkan buku panduan perencanaan teknik jembatan, Bridge Management System tahun 1992, data pembebanan terdiri dari 1. Beban berat sendiri, beban mati tambahan, beban kendaraan rencana itu, dan beban lajur, gaya rem, beban pejalan kaki, dan beban angin. Nah, yang kita bahas di presentasi tadi ada beban mati. Berat jenis bahan untuk ultimate dalam perhitungan konstruksi sebesar beton konvensionalnya itu 3, ton, beton bertulangnya 3,25, beton aspalnya dengan 2,2 ton, dan beton plat tegangnya itu 3,12 ton. Oke, beban kendaraan rencana ya, beban truk T. Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan itu atau sistem lantai kendaraan jembatan itu harus digunakan beban T, yaitu beban yang merupakan kendaraan truk yang mempunyai beban roda ganda dual wheel load sebesar 10 ton. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping itu ada banyak kendaraan truk yang memiliki roda ganda. Beban D, beban lajur D, dan beban garis curl. Beban D ini membentang 30,8 meter menurut BMS 1992 halaman 2. Perhitungannya menggunakan rumus Q dengan 8 kali tanda kurung 0,5 tambah L15, dan KPA sama dengan 8 kali tanda kurung 0,5 tambah 30,8 kali 15. Oke, hasil KPA-nya itu adalah 7,896 diubah menjadi ton menjadi 0,79. Karena jembatan termasuk kelas 1, maka pembebanan menjadi 1 dikali 0,79 tersebut sama dengan 0,79 ton. Menurut BMS 1992 halaman 2 sampai 24, untuk jembatan dengan lebar lantai lebih dari 5,5 meter, bebannya didistribusikan seperti gambar yang ada di samping. Nah, dapat dilihat gambar tersebut, gambar distribusi beban D. Nah, keterangannya beban D itu seluruhnya 100% dibebankan pada lebar jalur 5,5 meter, sedangkan selebihnya dibebani dengan 50%. Pada jembatan tangki balok prak tegang yang digunakan sebanyak 5 buah, tentunya perencanaan ini digunakan balok yang pembebanannya paling berat, yaitu balok tengah,
dan beban D yang digunakan akan sebesar 0,79 karena dalam wilayah balok tersebut persebaran beban D masih 100%. Oke, lanjut. Kita lanjut ke menurut BMS nih, 1992 halaman 2 sampai 22, beban garis scale seberapa KN nih? Kekuatannya ditempatkan dalam kedudukan sembarang sepanjang jembatan tegak lurus pada arah lalu lintas. Dengan QP-nya 44 menjadi 4,4 ton. Pada beban terdapat faktor beban dinamik yang mempengaruhi maka besarnya DLA jembatan tangki tersebut. Itu BM 100 QP sama dengan 100% kali 4,4 sama dengan 4,4 ton dengan lebar lebih dari 90 meter DLA 30% dan lebar kurang 50 m, DLA nya sama dengan 40%, L sama dengan 30,8 m, DLA sama dengan 40%. Dengan DLA 40%, maka QP-nya tanda kurungnya 100 tambah 40% tutup kurung dikali 4,4 hasilnya 6,16 TM. Dengan P 6,16 kali 1,8 hasilnya itu jadi 11,396 ton. Lanjut. Nah, kita ada nih gaya rem nih. Pasti di setiap jembatan tuh ada gaya rem. Nah, pengaruh rem dan percepatan lalu lintas harus dipertimbangkan sebagai gaya memanjang. Gaya ini tidak tergantung pada lebar jembatan, tapi gaya ini tergantung pada panjang struktur yang tertahan atau bentang jembatan. Nah, besarnya gaya rem untuk bentangnya 30,8 meter ini. Nah, gaya rem itu lebih kecil dari 80 meter, lebih kecil dari 250 kN, dan gaya rem bentangnya itu lebih besar dari 100 meter, lebih besar dari 300 kN, dan gaya rem balok tangginya itu sama dengan 25 ton. Nah, beban angin. Berdasarkan BMS 1992 halaman 2 sampai 44, karena jembatan tangki di daerah jauh dari pantai itu sekitar lebih dari 5 km, maka rencana kecepatan angin yang kita gunakan sebesar 25 meter, sedangkan yang kita gunakan nih sebesar 1,665, dan dianggap ada angin yang lewat bekerja merata seluruh permukaan struktur atas jembatan, maka beban angin yang digunakan sebesar 0,0621. Dapat dilihat dari rumus ya. Kriteria desain jembatan tangki berdasarkan peraturan berlaku. 1 itu umur rencana jembatan standar adalah 50 tahun dan jembatan khusus adalah 100 tahun. Dengan yang nomor 2 itu pembebanan jembatan menggunakan BM 100. Yang ketiga geometriknya yang kita lihat. Nah, lebar jembatan minimum jalan nasional kelas A itu 1 sampai 1 plus 7 tambah 1 meter. Baru itu superelevasi kemiringan melintang itu sebesar 2% pada lantai jembatan. Nah, ruang bebas vertikalnya di atas jembatan minimal 5,1 meter. Nah, ruang bebas vertikal horizontal di bawah jembatan itu disesuaikan kebutuhan lalu lintas kapal dengan diambil freeboard minimal 1 meter dari muka air banjir. Habis itu lanjut dihindari tikungan di atas jembatan dan off-road. Habis itu untuk kebutuhan estetika pada daerah tertentu, pariwisata dapat berupa bentuk parapet atau railing maupun lebar.
Nah, kita lanjut aja. Nomor 4, material mutu beton yang lantai itu K350, bangunan atas minimal K350, bangunan bawah K250, termasuk isian tiang panjang sedangkan berpal K350. Mutu baja tulangan yang menggunakan BTJP untuk kita itu D13 dan BJTD itu 32 atau 39 untuk lebih besar dari D13 dengan variasi diameter tulang dibatasi. Nah, untuk yang kelima itu untuk memudahkan validasi koreksi antara atas gambar rencana yang diusahakan sebanyak mungkin dalam bentuk gambar tipikal dan lainnya. Nah, itu saja presentasi saya hari ini. Semoga bisa digunakan sebagai ilmu untuk saya ke depannya. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you.